Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, untuk contoh perhitungan faraid, yaitu contoh yang ke-32 itu begini. Ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah ibu almarhum, kemudian anak perempuan almarhum. Tentunya sahabat sudah mengetahui bahwa ibu itu mempunyai fardul muqaddarahnya itu 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, ibu itu akan mendapatkan fardul muqaddarah 1/3 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai paru waris, atau tidak adanya saudara yang sekandung, saudara yang seayah, ataupun saudara yang seibu lebih dari 1 orang. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibu itu akan mendapatkan 1/6 ketika almarhum mempunyai paru waris, atau adanya saudara yang sekandung, yang seayah, ataupun yang seibu lebih dari 1 orang. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ibu itu akan mendapatkan 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah almarhum serta bersama suami atau istri. Nah, kebetulan di sini ibu itu bersama dengan paru waris, artinya keturunan dari almarhum, artinya almarhum mempunyai keturunan yaitu anak perempuan, sehingga ibu itu mendapatkan fardul muqaddarahnya itu adalah 1/6. Kemudian untuk ahli waris anak perempuan itu mempunyai fardul muqaddarah 3 kemungkinan. Yang pertama bisa 1/2 ketika anak perempuan tersebut sendirian. Kemudian kemungkinan yang kedua, anak perempuan itu bisa mendapatkan 2/3 ketika jumlahnya lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, bahwa anak perempuan itu bisa menjadi asobah bil ghair ketika bersama-sama dengan anak laki-laki ya. Nah, karena anak perempuan di sini adalah sendirian, maka fardul muqaddarahnya itu adalah setengah ya. Untuk mencari berapa saham masing-masing, jadi kita harus mencari pokok masalah ya. Jadi pokok masalah dari kalimat ini, dari fardul muqaddarah yang telah tampil ya sesuai dengan ketentuan, yaitu ambil bilangan yang terdekat yang lebih sederhana, yaitu 6 ya. Jadi nanti 1/6 kali 6 itu sama dengan 1, kemudian 1/2 kali 6 itu sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa saham-saham dari para ahli waris itu, untuk ibu 1 saham, dan untuk anak perempuan 3 saham. Seandainya ya almarhum itu meninggalkan harta berupa uang cash ya 60 juta, berarti untuk seorang ibu itu adalah 1/6 dikali 60 juta. Jadi berapa? Jadi 10 juta ya. Jadi 60 dibagi 6 kali 1, atau 1 kali 60, 60 bagi 6 sama dengan 10. Jadi bagian untuk ibu sesuai dengan fardul muqaddarahnya itu adalah 10 juta dari harta yang ditinggalkan almarhum, yaitu 60 juta. Kemudian untuk anak perempuan yaitu 3/6 ya, dikali 60 juta ya. Jadi bisa 60 bagi 6 itu adalah 10
ya 10 kali 3 30 ya 30 juta. Jadi untuk anak perempuan bagiannya itu adalah 30 juta dari harta yang ditinggalkan almarhum. Kalau kita jumlahkan uang yang sudah didistribusikan kepada para ahli waris sesuai dengan Fardul Muqaddarah, yaitu berapa? 10 tambah 30 berarti 40 juta ya. Jadi hanya 40 juta yang sudah terdistribusikan kepada ahli waris. Sementara uang yang ditinggalkan oleh almarhum itu 60 juta. Berarti ada kelebihan ya. Ada sisa. Berapa sisanya? 20 juta ya. Sisanya itu adalah 20 juta. Nah mungkin teman-teman atau sahabat sekalian bertanya, dikemanakan ini yang sisa 20 juta itu? Dikembalikan lagi kepada para ahli waris, yaitu ibu dan anak perempuan. Tapi tentunya harus sesuai dengan Fardul Muqaddarahnya, sesuai dengan perbandingan Fardul Muqaddarah masing-masing. Perlu sahabat sekalian ketahui bahwa tidak semua ahli waris akan menerima sisa ya dari hasil perhitungan itu, karena ada sebagian ahli waris yang tidak boleh menerima sisa setelah dibagikan. Dalam ilmu faraid itu kejadian yang seperti ini itu disebut dengan rod ya. Kenapa terjadi rod ya? Ada sisa yang harus dikembalikan karena perlu sahabat sekalian bahwa jumlah sahamnya itu ya, kalau kita jumlahkan sahamnya ya yang terlibat tuh kan 1 tambah 3 4 ya 4. Jadi jumlah saham lebih kecil daripada pokok masalah, atau pokok masalah itu lebih besar daripada jumlah saham, maka akan terjadi sisa ya setelah dibagikan kepada Fardul Muqaddarah ahli waris itu. Nah sekarang kebetulan bahwa ahli waris ibu dan anak perempuan itu adalah golongan yang bisa menerima sisa tersebut. Nah, sehingga kita kembalikan lagi ya yang sisa 20 juta itu kepada mereka. Berarti kita bandingkan dulu ya. Jadi perbandingan antara ibu dan anak itu adalah 1/6 ya, berbanding 1/2 ya. Perbandingan 1/6 dan 1/2. Nah, perbandingan ini akan belum baku ya. Kalau dalam bahasa matematika itu 1/6 berbanding 1/2 itu belum baku. Nah, dalam perbandingan itu harus dibakukan. Nah, jadi harus berupa bilangan asli ya. Berarti kita kalikan dengan 6 yang paling sederhana ya. Jadi 1/6 kali 6 itu sama dengan 1, kemudian 1/2 kali 6 itu sama dengan 3. Nah sekarang kita berubah bahwa 1/6 berbanding 1/2 itu senilai dengan perbandingan 1 berbanding 3 ya. Kalau kita jumlahkan perbandingan 1 berbanding 3 itu kan 4, artinya 1 tambah 3 itu 4. Nah berarti untuk yang pertama ya, bagian ibu itu ya, sisa yang dikembalikan ke ibu itu berarti 1/4 ya, dikali 20 juta ya, karena sisanya itu adalah 20 juta. Berarti 20 dibagi 4, 5 kali 1 berarti 5 juta ya. 5 juta, jadi ibu ada tambahan 5 juta. Kita tambahkan ya. Jadi sama dengan 15 juta. Kemudian untuk ini kan untuk ibu ya. Untuk ibu. Sekarang untuk anak perempuan yaitu 3 ya, 3/4 dikali 20 juta sama dengan 20 bagi 4, 5 kali 3, 15 juta ya. 15 juta berarti anak perempuan mendapat tambahan 15 juta. Jadi sama dengan berapa? 45 juta. Begitulah sahabat sekalian cara menghitung atau membagikan harta yang ditinggalkan almarhum ketika berhadapan dengan Fardul Muqaddarah seperti ini ya, yang disebut dengan bahasa sekali lagi
dalam bahasa parodi itu terjadinya rod ya, yang artinya terjadinya ada sisa setelah dibagikan kepada Furdul Muqaddarah. Nah, sisa tersebut harus dikembalikan ke ahli waris dengan catatan bahwa golongan ahli waris tersebut yang berhak menerima sisa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam waris.